Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Rahma, NIM 200796065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang sistem pencernaan pada manusia, absorpsi dan transportasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, mengunyah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua yaitu memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan lain, yaitu terdapat pada mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Selanjutnya yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan ini terdapat dua macam, yaitu berdasarkan prosesnya dan berdasarkan letak proses pencernaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama berdasarkan prosesnya. Ada dua macam juga, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan proses kimiawi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya yaitu berdasarkan letak proses pencernaan. Ada dua macam juga, yaitu pencernaan ekstraselular dan pencernaan intraselular. Pencernaan ekstraselular adalah pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Selanjutnya pencernaan intraselular, pencernaan makanan yang dimasukkan ke dalam sel lalu dicerna dengan bantuan enzim. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Ada 6 proses tahapan dalam pencernaan makanan ini. Yang pertama yaitu ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua yaitu mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi dan mulut. Selanjutnya deglutisi, yaitu proses menelan makanan ke kerongkongan. Selanjutnya digesti, mengubah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di organ pencernaan. Selanjutnya yaitu absorpsi, yaitu proses penyerapan sari makanan yang terjadi di usus halus. Selanjutnya defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan gambar organ tubuh pada manusia, yaitu gambar alat pencernaan makanan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring dan persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah masuk ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Selanjutnya yaitu dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itulah penjelasan dari gambar alat pencernaan makanan pada manusia ini. Selanjutnya yaitu zat makanan. Zat makanan ini berfungsi sebagai sumber energi, bahan kerangka, maksudnya itu komponen penyusun sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Secara umum, makanan sehat mengandung beberapa zat-zat, yaitu yang pertama yaitu protein. Contohnya protein ini yaitu terdiri dari telur, almond, dada, ayam, oat, keju, susu. Selanjutnya yaitu lemak atau lipid. Contohnya yaitu makanannya alpukat, telur, ikan, kacang, dan tahu, dan lain-lain. Selanjutnya karbohidrat, terdiri dari jenis makanannya yaitu jagung, nasi merah, pisang, ubi, jalar. Selanjutnya yaitu garam-garam mineral yang terdiri dari kalsium, fosfor, besi, kalor.
Selanjutnya vitamin-vitamin. Contoh vitaminnya misalnya A, B, C, D, E, K. Selanjutnya itu gangguan sistem pencernaan. Terdapat beberapa gangguan dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama apendikitis, yang kedua diare. Diare ini meningkatnya frekuensi BAB dari 3 kali dalam sehari disertai berubahnya konsistensi menjadi lebih cair. Selanjutnya yaitu konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan pada BAB kita. Selanjutnya yaitu maldigesti, parotitis atau tukak lambung atau MAH. MAH ini yaitu jika pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Yang selanjutnya yaitu sekrostomia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah absorpsi zat gizi. Absorpsi zat gizi terjadi pada permukaan usus halus, panjangnya 6 meter, 2,5 cm atau luas 200 meter kuadrat, yang terdiri dari lipatan-lipatan dan masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjot atau fili. Selanjutnya cara absorpsi. Terdapat ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pasif, merupakan zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Selanjutnya fasilitatif, merupakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi. Selanjutnya aktif, yaitu menggunakan alat angkut protein dan energi. Selanjutnya fagositasis atau pinositosis, yaitu sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi. Selanjutnya yaitu interaksi dalam absorpsi zat gizi. Yang pertama yaitu vitamin C meningkatkan absorpsi Fe, vitamin D meningkatkan absorpsi Ca. Kelebihan Ca, Zn akan menurunkan absorpsi Fe atau sebaliknya. Selanjutnya protein meningkatkan absorpsi Fe. Fitat oksalat tanin menghambat absorpsi Fe. Selanjutnya rasio P dan Ca mempengaruhi absorpsi Ca. Selanjutnya dalam keadaan defisiensi zat gizi, maka absorpsi akan meningkat lebih tinggi. Yang selanjutnya antasida, yaitu obat penetralisasi asam lambung, mempengaruhi pencernaan protein dan menurunnya absorpsi asam amino. Selanjutnya yaitu transportasi zat gizi. Transportasi zat gizi telah absorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan setelah masuk peredaran darah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.